Halo semuanya, perkenalkan saya Grace Tampubolon, dan di video kali ini saya akan bersama dengan dua rekan kerja saya, yaitu Hana Syanturi dan Hikmah Sidaputar. Adapun tujuan pembuatan video kami kali ini adalah untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah semantik oleh Ibu Yuliana Sar MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah semantik. Dan di sini kami akan membahas mengenai aspek-aspek semantik. Tentunya sebelum kita membahas mengenai aspek-aspek semantik, kita harus mengerti apa sih semantik itu sebenarnya. Kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda yang berarti tanda ataupun lambang. Semantik merupakan bagian dari cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna yang mencakup jenis, pembagian, pembentukan, dan juga perubahan makna dari struktur bahasa tersebut. Semantik juga adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna dalam bahasa, baik makna kata, frasa, kalimat, maupun wacana. Semantik berfokus pada bagaimana suatu tanda linguistik seperti kata ataupun simbol mengacu pada objek, konsep, atau ide di dunia nyata ataupun dalam pemahaman manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek semantik. Sebagai bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai tanda. Tanda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Tanda ataupun kita sebut sebagai sign dapat dikatakan sebagai substitusi atau penggantian untuk hal lain. Oleh karena itu, tanda memerlukan interpretasi. Di dalam semantik, tanda ataupun sign merupakan unsur penting karena tanda menghubungkan bentuk linguistik signifier dengan makna ataupun signifiat. Konsep ini berasal dari teori semiotika Ferdinand de Saussure yang membagi tanda menjadi dua komponen. Komponen yang pertama yaitu penanda atau signifian, yang berupa bentuk fisik tanda yaitu kata, suara, ataupun tulisan. Bentuk yang kedua adalah petanda atau disebut dengan signifier, yaitu konsep atau makna yang terkait dengan penanda. Ada beberapa cara pengelompokan tanda. Yang pertama, berdasarkan sumber atau asal-usulnya. Tanda dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tanda yang ditimbulkan oleh alam yang diketahui manusia karena pengalaman. Berikut ini ada beberapa contohnya. Contoh yang pertama, hari mendung adalah tanda akan segera turun hujan. Contoh yang kedua, asap membumbung adalah tanda adanya kebakaran. Contoh yang ketiga adalah petir adalah tanda hujan akan turun lebat. Yang kedua adalah tanda yang ditimbulkan oleh binatang yang diketahui manusia dari suara binatang tersebut. Contohnya yang pertama yaitu anjing. Menggonggong adalah tanda ada orang yang masuk ke dalam halaman rumah. Yang kedua, ayam berkokok adalah tanda hari mulai pagi. Pengelompokan yang ketiga adalah tanda yang ditimbulkan oleh manusia. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bersifat verbal dan bersifat non-verbal. Tanda yang bersifat verbal adalah tanda-tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat bicara. Sedangkan tanda yang bersifat non-verbal adalah tanda-tanda yang dihasilkan selain dari alat bicara manusia. Tanda juga dapat dibedakan berdasarkan indera yang digunakan sebagai dasar acuan. Berdasarkan hal ini, tanda terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah auditif, yaitu indera pendengaran. Misalnya, beduk digunakan sebagai tanda tibanya waktu untuk sholat. Sirene digunakan sebagai tanda adanya orang yang terkena musibah, yaitu sakit ataupun meninggal. Bel juga digunakan sebagai tanda adanya tamu yang hendak masuk ke dalam rumah. Jenis yang kedua adalah visual. Ini berhubungan dengan indera penglihatan. Contohnya yaitu rambu lalu lintas. Jenis yang ketiga adalah audio visual. Jenis ini berhubungan dengan penglihatan dan juga pendengaran. Misalnya, ambulans yang membunyikan sirene dan juga lampu merah yang berputar-putar di atasnya sebagai tanda untuk meminta diberi jalan agar bisa segera sampai ke tempat tujuan. Tujuannya dapat berupa rumah sakit ataupun tempat pemakaman. Tanda lebih bersifat universal, artinya siapapun orangnya, dari manapun ia berasal, ia akan tahu makna dari tanda tersebut
tanpa harus mempelajari bahasa dari suatu negara tersebut. Sedangkan simbol ataupun lambang tidak bersifat universal karena seseorang akan dapat memahami suatu lambang kalau ia menguasai bahasa dari lambang ataupun simbol yang digunakan. Materi selanjutnya adalah lambang. Lambang memiliki pengertian sebagai tanda pada lukisan, tulisan, dan perkataan yang menyatakan suatu hal yang mengandung makna tertentu. Dalam semantik, lambang atau simbol adalah tanda atau representasi yang digunakan untuk menyampaikan makna. Lambang bisa berupa kata, gambar, suara, maupun objek yang memiliki arti tertentu berdasarkan kesepakatan dalam suatu masyarakat ataupun bahasa. Contoh sederhananya adalah kata kucing yang melambangkan hewan berbulu dan berkaki empat. Kata itu sendiri tidak memiliki hubungan alami dengan hewan tersebut, tetapi kita memahaminya karena kesepakatan bahasa. Pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri lambang. Yang pertama ada tanda. Orang berkata nenas bermakna atau memberikan tanda bahwa seseorang membeli ataupun meminta nenas. Yang kedua berbentuk tertulis atau lisan. Lambang-lambang yang digunakan oleh manusia dapat berbentuk tertulis dan dapat berbentuk lisan. Ada perbedaan antara lambang tertulis dan lambang yang digunakan secara lisan, yaitu lambang yang digunakan secara lisan lebih jelas jika dibandingkan dengan lambang yang digunakan secara tertulis. Yang ketiga bermakna. Setiap lambang pasti bermakna, ada konsep, ada pesan, dan ada gagasan yang dimilikinya. Yang keempat aturan. Lambang adalah aturan. Aturan bagaimana seseorang menentukan pilihan dan sikap. Seseorang berkata berhenti bermakna orang yang menerima pesan tersebut harus berhenti, jika tidak akan terjadi sesuatu. Yang kelima, berisi banyak kemungkinan karena kadang-kadang pesan yang diberikan tidak jelas. Saat orang berkata pergi, maka timbul pertanyaan di benak orang yang menerima pesan tersebut. Siapa yang pergi? Mengapa pergi? Dengan siapa pergi? Dengan kendaraan apa pergi? Pukul berapa perginya? Dan apa yang dibawa pergi? Yang keenam, berkembang dan bertambah. Lambang berkembang terus sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang ketujuh, menilai. Maksudnya, apa yang dikatakan semuanya berisi penilaian seseorang tentang sesuatu. Delapan, berakibat. Maksudnya, lambang-lambang yang karena digunakan menimbulkan beberapa akibat tertentu. Yang terakhir adalah memperkenalkan. Maksudnya, lambang tersebut menjadi pengenal karena adanya sesuatu. Materi selanjutnya adalah konsep. Konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klarifikasi ataupun penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah ataupun rangkaian kata. Contoh konsep dapat kita lihat pada kalimat "saya pergi ke kampus". Kalimat ini terdiri dari 4 unsur kata. Kita perhatikan unsur kata "saya". Kalau ada seseorang berkata "saya", demikian pula dengan kata "kampus". Kalau orang berkata "pergi", terbayang adalah kegiatan pergi. Kegiatan pergi yang dilakukan seseorang yang disebut "saya". Kegiatan tersebut diarahkan ke kampus, bukan ke pasar ataupun ke terminal bus. Hal itu terjadi karena ada orang yang mengujarkannya atau kata-kata tersebut tertulis. Bunyi ujaran yang tertulis dipahami karena makna tiap-tiap kata ada di dalam kata. Bagian yang keempat yaitu mengenai penamaan. Nah, penamaan adalah proses memberikan nama atau label pada objek, ide, atau fenomena. Penamaan berperan penting dalam semantik karena membantu dalam pengidentifikasian dan pengklarifikasian makna. Yang pertama, ada penamaan berdasarkan peniruan. Manusia mencoba memproduksi suara-suara alami melalui rangkaian fonem dalam bahasa. Keberhasilan peniruan ini bisa bervariasi antar bahasa karena sistem bunyi dan konvensi setiap bahasa berbeda. Contohnya, bisa suara krik-krik-krik yang merupakan suara dari nama hewan cangkrik. Tokek itu biasa disebut dengan hewan tokek. Ada juga meong, bahasa dari kucing, kukuk itu biasa dari anjing, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa peniruan suara
sastra tidak selalu sempurna dan bisa dipengaruhi oleh interpretasi pendengar serta konvensi linguistik. Kata-kata onomatope seringkali membuat deskripsi menjadi lebih hidup dan dimensiakan. Dalam karya sastra, penggunaan onomatope dapat menciptakan efek dramatis atau suasana tertentu. Yang kedua ada penamaan berdasarkan sifat ataupun ciri khas atau disebut juga dengan deskriptif. Jenis penamaan ini didasarkan pada karakteristik, kualitas, atau fungsi yang paling menonjol dari objek atau konsep yang diberi nama. Nama yang terbentuk secara deskriptif berusaha untuk memberikan gambaran atau informasi mengenai apa yang diwakilkan. Contohnya, nasi goreng merupakan nasi yang digoreng, ikan bakar merupakan ikan yang dibakar, sayur asam merupakan sayur yang berkuah asam, dan kopi hitam merupakan kopi tanpa susu. Keunggulan penamaan deskriptif adalah kemampuannya untuk memberikan informasi tentang objek atau konsep yang dinamai. Ini mempermudah pemahaman dan identifikasi. Yang ketiga ada penamaan berdasarkan sebagian dari keseluruhan atau pars pro toto. Jenis penamaan ini menggunakan sebagian dari suatu objek atau keseluruhan untuk merujuk pada keseluruhan objek tersebut. Bagian yang dipilih untuk mewakili keseluruhan biasanya merupakan bagian yang paling penting, mencolok atau memiliki asosiasi kuat dengan keseluruhan objek. Contohnya, berkepala 500.000. Arti kata kepala mewakili setiap orang. Contoh yang lain, setiap jiwa wajib membayar pajak. Kata jiwa mewakili setiap individu. Contoh yang lain, berapa batang yang kamu hisap hari ini? Kata batang mewakili kata rokok. Yang keempat, yaitu penamaan berdasarkan penemu ataupun pembuat. Penamaan jenis ini diberikan karena benda, satuan, atau konsep tersebut ditemukan atau diciptakan oleh seseorang. Nama penemunya digunakan sebagai penghargaan atas jasanya. Biasanya penamaan ini digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, ataupun biologi. Nama penemu menjadi bagian dari istilah tersebut, sehingga dikenal secara luas. Contohnya, yang pertama yaitu nama Volt, diambil dari nama Alessandro Volta, ilmuwan asal Italia yang menemukan konsep tegangan listrik. Contoh yang kedua yaitu nama Newton, berasal dari nama ilmuwan Isaac Newton, ilmuwan Inggris yang menemukan hukum gravitasi. Namanya dijadikan satuan gaya atau disebut dengan Newton. Contoh yang ketiga yaitu nama Ohm, berasal dari nama ilmuwan Georg Simon Ohm, digunakan untuk menyatakan hambatan listrik. Yang kelima yaitu penamaan berdasarkan bahan. Penamaan jenis ini diberikan karena benda tersebut dibuat dari bahan tertentu. Nama bahan tersebut dijadikan nama utama atau bagian dari nama benda. Biasanya penamaan ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang lebih mudah menyebut barang berdasarkan bahan pembuatannya karena langsung terlihat ataupun dapat dirasakan. Contohnya, yang pertama yaitu kacamata, yaitu berasal dari kata kaca dan mata karena lensa kacamata dulunya dibuat dari kaca. Contoh yang kedua yaitu meja kayu. Disebut meja kayu karena meja yang dibuat dari bahan kayu. Contoh yang ketiga yaitu gelas plastik. Disebut gelas plastik karena bahan ini berasal dari gelas yang terbuat dari plastik. Yang keenam ada penamaan berdasarkan tempat asal. Nah, penamaan ini diberikan karena benda, hewan, atau produk tersebut berasal dari suatu daerah atau tempat tertentu. Nama tempat dijadikan sebagai ciri khas. Jenis penamaan ini banyak digunakan untuk penamaan nama makanan, hewan, tanaman, atau bahkan kain tradisional. Hal ini menunjukkan asal mula atau identitas daerah tersebut. Contohnya yang pertama, burung kenari. Dinamai burung kenari karena berasal dari Kepulauan Sanari, tempat asal burung ini. Contoh yang kedua yaitu kain batik Solo. Dinamai kain batik Solo karena batik
ini berasal dari kota Solo. Contoh yang ketiga yaitu sate Madura yang berasal dari Pulau Madura. Contoh yang keempat yaitu kopi Gayo, di mana kopi ini berasal dari daerah Gayo, Aceh. Yang ketujuh, ada penamaan berdasarkan kesamaan ciri. Penamaan berdasarkan kesamaan ciri atau bisa disebut juga penamaan metaforis, merujuk pada proses pemberian nama suatu objek atau konsep berdasarkan persamaan sifat, bentuk, atau fungsi pada objek lain. Contohnya, kata mata yang tidak hanya merujuk pada indera penglihatan, tetapi juga digunakan untuk menyebut bagian benda yang memiliki ciri mirip, seperti mata pisau, yaitu bagian tajam pisau, mata jarum, yaitu lubang jarum, atau mata uang, yaitu nilai dasar pos. Yang kedelapan ada penamaan berdasarkan pemendekan atau singkatan. Nah, penamaan berdasarkan pemendekan atau singkatan adalah salah satu fenomena dalam kajian semantik di mana sebuah kata atau frasa dipersingkat untuk memudahkan komunikasi, namun tetap mempertahankan makna aslinya. Contohnya, kata mabar yaitu main bareng dan mager yaitu malas gerak yang terbentuk dari penggabungan sub kata awal dari setiap kata dalam frasa aslinya.